kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap ilmu dari teman kita, yaitu Bu Linda yang telah memperoleh ilmu pada pelatihan CGP. Pada hari ini akan mengeluarkan ilmu kita. Marilah kita nikmati hari ini, marilah kita serap. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kita, semoga dapat kita serap dan kita gunakan, kita manfaatkan sekolah kita. Kepada Bu Linda sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, semangat terus, dan kami akan siap menerima orang-orang dari Bu Linda. Kami akan mendukung dan semoga Bu Linda mendapatkan kabar ilmu yang bermanfaat. Kami siap menampung, kami siap menerima, kami siap untuk ditulari ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Bu Linda. Demikian teman-teman, marilah kita siap untuk kita bersama, siap untuk menerima diseminasi dari Bu Linda. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu Linda atas apa yang telah dipersiapkan oleh Bu Linda, yaitu ilmunya, segala persiapannya yang telah disiapkan oleh Bu Linda beserta dibantu teman-teman ini semua untuk kita bersama. Selanjutnya, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Linda, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan ini. Dan saya ucapkan apabila ada sanksinya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kata-katanya dari Bu Yati selaku Kepala PDSD Dalam 2, dan juga saya berterima kasih pada teman-teman atas perhatiannya untuk saya melakukan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif, apa itu pengertian dari budaya positif? Budaya positif itu suatu nilai atau keyakinan di mana kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang biasa kita lakukan, yaitu tujuannya untuk membentuk pribadi yang kritis, hormat dan ahlak sekolah. Berdasarkan Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah pamong, di mana guru itu adalah menjaga, menjadi suri teladan, membina, mendidik dengan penuh kasih sayang. Dan tugas guru adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tujuannya apa? Untuk mencapai kebahagiaan anak selama setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun bagi anggota masyarakat. Ini contoh budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah.
kerja positif yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu contohnya di dalam kelas kita memberikan ujian, penghargaan, pengakuan kepada anak yang tujuannya adalah memberikan motivasi agar terus semangat belajarnya, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik, baik fisik maupun verbal, yang tujuannya untuk menciptakan suasana kondusif, terus mengajarkan nilai-nilai moral yang membantu anak memahami pentingnya integritas, tujuannya untuk membentuk karakter yang baik, dan yang terakhir menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, seperti kita lakukan dengan pembelajaran yang inovatif, permainan, eksperimen, proyek yang tujuannya untuk memberikan semangat belajar anak. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, ini ibaratnya kita memegang sesuatu benda yang kita yakini sesuatu yang sangat sesungguhnya. Apakah kita boleh orang di dekat kita atau sekitar kita itu membuka apa yang kita yakini ini sesuatu yang benar? Bisa enggak? Boleh enggak? Tapi ada di nama itu tapi sangat beragam. Kita tidak bisa untuk misalkan lain buka, tolong buka. Mau enggak? Tidak mau. Nah, itulah posisi kontrol. Kontrol yang kita yang mengendalikan diri. Nah, setiap guru harus memiliki kontrol. Mengapa begitu? Karena kontrol adalah upaya diri dalam apa yang ada dalam diri kita. Jadi, apa yang ada dalam kita pertahankan. Terus teori kontrol merupakan pilihan yang diputuskan sendiri dari beberapa pikiran bijak. Nah, ini nanti kita mempelajari tentang kontrol guru dalam siswa terhadap bagi siswa yang mengalami permasalahan kelas, baik di kelas maupun di dalam dunia bermainnya mereka. Nah, ini contohnya tentang perubahan paradigma. Dulu bukan bentuk kontrol, tapi stimulus respon. Ini ada perbedaannya. Yang stimulus respon tujuannya itu mengubah orang agar berpandangan sama. Jadi memaksa kamu harus sama dengan saya. Tapi sekarang enggak. Kita berusaha memahami bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan motif, ya. Setiap anak melakukan suatu kesalahan atau katakan bukan suatu kesalahan, tetapi sesuatu cara pandang atau motif tertentu anak itu melakukan tersebut, nanti kita tahu, oh ternyata setiap tindakan anak itu pasti memiliki tujuan tertentu dan kita paling tidak mengarahkannya.
kita posisikan babat semuanya ada sebagai begini. Terus upaya penagangannya bagaimana? Kalau saya mengambil kedua anak tersebut ke dalam satu ruangan, sampai dengan teman yang lain tahu dulu. Kemudian ditanya penyebabnya apa, kenapa tidak keras tubuh tersebut. Terus setelah itu baru dinasihati, diluruskan bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Kemudian bagaimana seharusnya mereka berbuat. Intinya dinasihati. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya nanti saya tunggu, nanti kita samakan dengan yang kita bicarakan tadi. Terima kasih Bu Yuni, Bu Yati. Nah, ini nanti tentang disiplin positif ini berhubungan ya. Jika anak sudah mampu mengendalikan diri tentang disiplin diri, maka dia akan mampu dengan secara spontan disiplin positif itu muncul pada diri sendiri. Apa itu disiplin? Makna disiplin? Sebenarnya kata disiplin itu bukan suatu penegas ya, bukan suatu yang aturan yang harus dipatuhi. Justru sebenarnya disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya pembelajaran, pendidikan. Nah, jadi karena permasalahannya anak, kamu nggak disiplin nanti seakan-akan kata disiplin itu suatu penegasan yang harus ditaati. Padahal disiplin adalah suatu pembelajaran, suatu bentuk dan kita menanamkan pendidikan, etika dan yang lainnya sebenarnya tentang cara cara kita tentang mematuhi aturan ya sesuai dengan yang diaturkan pada sekolah. Ini contohnya yaitu tentang kontrol diri. Selain kiranya berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ini makna disiplin. Nah, disiplin itu ada dua, yaitu disiplin intrinsik, yaitu disiplin yang muncul dari diri sendiri. Jadi, dia itu memang, saya perbuatan ini memang tidak benar, muncul dari. Tapi ada juga, saya harus disiplin, saya takut sama Bu Yuni, itu nanti saya kembali ke sini, makanya saya harus mengerjakan PR. Jadi, motifnya disiplin itu karena ada sesuatu hal dibuat dari dia. Ini tujuannya motif ini ada untuk menghindari hukuman, dua mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini motifnya di dalam ya intrinsik tadi, yaitu bahwa dia memahami nilai kewajiban peserta dan juga tentang keyakinan kelas. Ini tentang dari motif. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya anak itu kalau melakukan tindakan itu pasti memiliki motifnya. Salah satunya adalah karena kebutuhan dasar manusia. Apa itu dasar manusianya kebutuhannya? Yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Pernah tidak teman-teman itu waktu di kelas ada anak tiba-tiba kelas 1 dan kelas 1 ya, tiba-tiba ada yang menangis. Nah, ada yang menangis. Pernah tidak sih? Itu sebenarnya ada rasa kebutuhan yang ingin dia cukupi, yaitu apa saja menurut polisi apa saja. Ini kita kasihkan. Nah, berarti kasih sayang dan rasa terima. Kalau itu cukup untuk bertahan hidup. Ya, bisa. Terus kesenangan, kita juga main-main, bermain di dalam kelas saat belajar. Itu ada kebutuhan kesenangan. Nah, kebebasan dan juga penguasaan. Contohnya membentuk geng ya, ada anak yang membentuk geng atau kolimnya di bawah itu masih penguasaan. Nah, ini dari motif tersebut. Nah, bagaimana kita menindak tindakan anak yang mengalami atau melakukan tindakan kasus. Nah, ini kita biasanya katakan sebagai hukuman. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi yang lebih tepat? Baik, kita lihat ya. Nah, ini perbedaannya. Mengapa kita juga ada konsekuensi? Karena ini sudah berbeda ya. Dari hukuman aja kita mendapatkan dampak negatif, yaitu menyakitkan anak.
membenci. Disiplin, padahal disiplin artinya adalah mendidik ya. Paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, rasa marah, bersalah, keterlaluan, rasa tak dihargai. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Jadi anak itu meyakini, oh saya berbuat ini pasti konsekuensinya akan seperti ini. Jadi anak lebih bisa menghargai arti disiplin, termasuk disiplin dan juga bagaimana menaati peraturan di sekolah. Nah, ini untuk menerapkan disiplin positif kita bisa menerapkan dalam 4 posisi kontrol. Nah, dari sini ada 5 bagian posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer atau dalam bentuk restitusi. Ini pendukung ya, kita sering. Nah, ini seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini dari kata-kata sudah terlihat ya. Patuhi aturan saya atau awas. Ada aturan. Dan adanya pada tinggi. Bahasa cukup. Rame. Nah, ini. Ini konsekuensi logis ya. Konsekuensi logisnya yaitu ada kemungkinan murid akan marah atau mendenda atau bersifat agresif. Malah lebih marah lagi. Malah lebih marah lagi. Nah, membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya mode gurunya itu menolak. Bapak kan jawab sekali sampai kamu. Nah, kenapa kamu berbuat gitu? Nah, kamu tidak kasih ya sama guru. Nah, itu sebenarnya ya dramatis ya, dramatis kan. Nah, ini justru akan membuat anak itu merasa bersalah. Ya, dia akan merasa tidak memiliki tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dia sangat salah. Saya itu sangat salah, akhirnya dia membunuh diri sendiri. Nah, ini akibatnya merasa bersalah, mengecewakan bapak ibu guru, yang akan merasa gagal ya. Berbahaya karena jika penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menanggung perasaan. Jadi aku dan sangat gagal loh. Kenapa aku kok membuat guru itu kok orang punya HP kok sampai seperti itu. Jadi terbayang-bayang. Saya sangat bersalah sekali dengan guru saya. Nah, ini bukan teman ya. Ini ada sisi positif dan negatifnya. Kita sering memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini ada posisinya gini. Kita lebih dekat dengan teman, pendekatan satu lebih bagus ya. Tetapi ada sisi negatif. Dan Mbak Guru itu nggak mau. Ya, contohnya yang biasa sama ini, atau sama saya. Nanti Bu ini datang, wes nggak dianggap. Terus bisa karena kebiasaan sama gurunya dibantu dengan cara berteman, dia hanya mengandalkan gurunya. Jika gurunya nggak bisa membantu, dia sangat kecewa. Sebenarnya koncoku, kok nggak mau bantu saya? Support saya, nah itu biasa. Itu ya, apalagi zaman anak sekarang itu lebih sangat sensitif perasaannya. Nah, ini yang terakhir, yang keempat pemantau. Nah, ini pemantau itu antara keduanya ya, lebih tegas, tetapi tidak terlalu tergalak dalam posisi penghukum. Ini contoh ya, ada anak terlambat. Nah, anak itu ditanyakan konsekuensinya apa? Pasti akan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Nah, jangan istirahat sebelum selesai. Nah, jangan istirahat sebelum selesai ini artinya menyebabkan anak tersebut lebih emosi. Biasanya gini, wah, ini kondisi saya belum selesai, tapi efeknya ini yaitu ini, guru tidak menunjukkan emosi tidak, murid dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas, ada jam waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi anak itu karena kalau kan berbuat ini harus konsekuensinya seperti itu.
tapi pada kutipnya anak itu tidak memiliki tidak dapat kesempatan untuk beristirahat atau bersosialisasi dengan temannya. Yang terakhir adalah manajer. Ini lebih bagus ya, karena anak itu diajak untuk bertanggung jawab ya, menemukan solusi sendiri dari permasalahannya sendiri. Ini posisi manajer sama nanti dengan restitusi, nanti kita pelajari. Nah, berbeda dengan posisi kontrol. Ini ada sangat menonjol perbedaannya. Iya. Ini contohnya ya, posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Coba
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau dari alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai teralarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
salahnya dia mau apa melakukan itu. Nah, lanjutannya yaitu tentang validasi tindakannya. Dari tindakan itu betulkah ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Nah, kita harus menyalahkan. Makanya gak usah temanmu, makanya gak usah membalas. Bukan itu, tapi kita arahkan dulu. Kamu perbuatan kamu, apakah betul membalas keburukan dengan kita? Nah, kita juga nanti sama dengan bokap, yuk, tak oleh, ya, yuk. Kata Rasulullah, bisa ya, bisa kan? Itu bisa, ya. Allah nggak suka membalas dendam, nah, seperti itu. Nah, dari kita gunakan bahasa anak sendiri, bahasa anak sesuai dengan jenjang kelas. Nah, dari sini nanti anak-anak diajak dari perbuatan itu ada yang salah. Oh iya, ternyata perbuatan salah ya betul. Ya, ya sudah pun nanti tak minta maaf, paling minta maaf. Ya bagus, saling minta maaf. Nah, itu kita memberikan tindakannya ya. Terus menanyakan keyakinan, ya kan? Ayo, seperti buka ya, sama ya. Ayo, kalau balas dengan balas, dosa enggak yo? Ya begitu. Jadi menanyakan keyakinan. Dosaku. Nah, kalau dosa, gimana harusnya? Ini kita tanyakan kembali. Nah. Ini ya, ini contohnya ini. Hal ketiganya tadi adalah menanyakan keyakinan. Betul tidak perbuatan kita seperti itu? Kalau membalas itu kami yang itu. Betul. Nah, kalau seperti itu, semuanya tadi sudah menangis. Kamu sakiti juga. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, kok mau? Gitu. Di sana ada yang engkel ya. Kita tetap kembalikan keyakinannya dulu dan nanti yakin perbuatannya salah. Jadi kalau dia sudah meyakini, baru dia sudah nyaman. Setelah kamu jadi temanmu, apa yang kamu lakukan supaya temanmu tidak marah lagi dengan kamu, tidak ikut akhirnya balas lagi perbuatan. Kita yakinkan sesuai dengan tahapan ya. Misalnya kalau kelas rendah sama kelas tinggi beda ya Bu Yuni ya. Kalau kelas tinggi kita meyakinkan konsekuensi, kita yakinkan bagaimana bersikap. Tapi kalau kelas 1 lebih banyak ke lebih dekat, lebih banyak kita hanya bisa membandingkan perbuatan salah dan benar dan apa yang harus dilakukan. Makanya biasanya minta maaf atau ayo kalau mengaji. Nanti kalau sudah tinggi, nanti bisa lebih ditambahkan lagi dengan disiplin positif. Ini ada contohnya ya. Tentang praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Oh enggak, silakan duduk. Saya sudah malas belajar, Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya, Pak. Sekarang saya sudah dulu belajar. Baiklah Pak Ustaz, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar. Tidak juga, Pak. Maaf, Pak. Saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini Pak Ustaz? Harusnya saya bisa memenuhi guru, Pak, dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya maksud teman-teman buat bolos mengajak pulang sekolah, Pak. Baiklah. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Diminta saya minta maaf pada guru ya, Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap, Pak. Saya siap dengan konsekuensi dari guru, Pak. Lalu apakah peristiwa ini akan berulang lagi Pak Ustaz?
dia mau membolos. Nah, ternyata memang benar-benar membolos. Nah, mengajak temannya memprovokasi temannya untuk membolos. Nah, setelah itu sama gurunya ditindak bagaimana perbuatan itu benar apa salah. Terus diyakini memang semua orang tidak bisa ya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan. Nah, dari kesalahan itu perbaiki, gimana cara memperbaiki. Jadi Fauza tadi dengan meminta maaf kepada teman-temannya bersama gurunya juga tidak melakukan perbuatan yang sama. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita bedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, ini sebelah kirinya itu adalah peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas, ya, jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Ya, bentuk menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Menghormati orang lain. Ya, itu juga keyakinan berbentuk disiplin diri ya. Ya, menghormati guru, menghormati orang lain. Dilarang mengawal teman, menghormati orang lain. Dilarang merokok di sekolah, tidak. Bergantian atau menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain. Cuci tangan sebelum makan, jangan bermain bola di dalam kelas. Amanah, ya. Jawabannya. Baik, adakah dari teman-temannya ini melakukan kembali atau refleksi dari diskriminasi saya terkait dari materi yang pertama posisi kontrol hingga yaitu revisi. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, saya tidak. Ya. Jika anak itu tidak bisa ketika kita memberitahu atau menegur ya. Jadi kan kalau di video tadi itu kan memang sepertinya anak yang bisa beda dengan anak-anak di sekolah kita itu berbeda-beda memang karakternya. Kalau untuk menghadapi anak yang karakternya lebih keras dan dia cenderung tidak peduli dengan apa yang dia lakukan itu bagaimana? Nah, tiap tindakan pasti ada motifnya, termasuk dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya seperti tadi, sifat keras itu pasti kan dalam dunia sifat ingin rentan. Bisa juga karena di dalam lingkungan keluarganya itu kurang kasih sayang, karena mencari perhatian dulu. Dan itu kita bisa mencari dulu apa motifnya itu apa. Apa alasan itu? Seandainya kamu posisinya mau enggak? Mau, tapi kan tetap tahunya terus ngotot gitu. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan tidak kita langsung itu selesai masalah. Ya, tapi bagaimana mengidentifikasi anak tersebut? Jadi dari keluarganya, kita cari informasi dari teman-temannya. Anak itu dengan waktunya bagaimana? Dari orang tuanya itu dididiknya, atau mungkin dia dari orang tuanya bekerja di luar negeri, atau mungkin dia hanya tinggal dengan nenek yang kurang perhatian penuh, hanya saja dikasih uang ke sana. Jadi dari pendidikan, dari pengamatan, kita tidak bisa menjadi satu persatu harus sama dan tidak. Tetapi kita bagaimana cari motif satu kedua, kalau tidak bisa
kalau 3 anak yang berkebutuhan khusus di sekolah kita. Dan ada anak yang tidak berkebutuhan khusus itu malah menggoda anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Dan anak itu tidak merasa kalau itu adalah yang menggoda, tidak merasa. Dan anak yang kelas 1 sekarang ini saya kira itu kenapa kok seperti itu, kita cari saja bilang hanya kepada Bu Yati, Pak Imam, Bu Fensi juga Bu Yudi selaku wali kelasnya. Bagaimana caranya agar kita bisa bersama-sama mendidik agar ya lebih baik ke depannya untuk anak yang kelas 1 ini. Saya rasa kemarin saya merasakan sendiri jadi Bu Yudi, padahal saya mendikte hanya 5 soal itu tidak kondusif sama sekali. Tidak bisa diam. Mereka itu apa yang salah dengan keluarganya atau bagaimana kita juga belum tahu. Kalau untuk saya kira untuk anak yang kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah selesai. Tapi untuk kelas 1 ini sepertinya kita membutuhkan kiat atau caranya bagaimana kita itu menghadapi anak. Karena kalau kita sering emosi menghadapi itu, kebanyakan emosinya. Kalau saya menurut saya ya, kan itu kalau tiap anak itu memiliki gaya belajar masing-masing, termasuk yang punya karakter ya. Lagi di masa masih tahapan dari TK, nah itu ada niatnya dulu ya. Saya pernah lihat ya, itu yang dari juga di YouTube tentang gurunya itu satu anak memiliki pembelajaran yang berbeda. Jadi sebelum pembelajaran itu anak itu dihabiskan dulu tenaganya. Sedangkan tipenya Dimek itu kan kemobil, tenaganya full. Dan seperti yang di baca 2 itu Bu Penny itu muridnya kaku, tapi luar biasa gerak terus. Saya tiap pagi itu lalu diajak lagi teman-teman tenaganya habiskan dulu. Nanti kalau sudah selesai setengah tenaganya dia mau main di makan memang di minum agak ada biasa lagi nanti akan bermain apa gitu loh, apa lihat apa anaknya senang kan, dia nggak suka tapi sebenarnya kita menghabiskan energi ya untuk kitanya, kita berjaki nggak bisa, dia merasa tenaganya banyak. Jadi kalau cuma dia nggak mau mentah rasanya badannya kesel benar nggak pengen umum dulu kadang. Itu juga sering saya gunakan di parenting TK itu. Jadi habiskan dulu tenaganya anaknya itu dengan pembelajaran komputer, mungkin diajari main kucing, patali atau belajar misalkan seperti dua ini kan rumah kita dengan lompat-lompat. Jadi setelah ada karo yang habis agak kelas anaknya tidak bisa. Terus ada lagi selain yang tipe aktif, ada lagi kuota untuk yang itu, untuk yang mempunyai kelainan yang lain. Kalau kelainan yang lain itu sebenarnya bisa, tapi karena mungkin kurang umur ada anak sendiri yang lupa. Tapi sebenarnya kasihan kalau melihat anaknya itu, kalau keterangan dari orang tua yang kemarin itu kan hanya satu telinga yang dioperasi. Jadi untuk penangkapan yang itunya di depan itu anaknya kalau menjadi sekolah itu tidak bisa maksimal karena hanya satu telinga ya. Lebih dekat aja semua. Iya, lebih dekat aja. Soalnya saya lihat itu, saya pernah ngamati di warung yang sana itu, kalau nggak tes kita kasih buat apa berarti itu dia nggak. Sebenarnya setelah dia dikasih tesnya seperti dia bisa. Baik, dia lebih dekat. Kalau lebih jauh dia pasti nggak akan bisa respon. Mungkin perlu pendamping. Ya paling enggak dulu kalau bisa, kalau kita misalkan ada itu ada dulu supaya
itu apa namanya? Terus ABK itu juga nanti kita kan juga belajar, nggak harus gurunya langsung ya, tapi kita belajar bagaimana penanganan. Iya, soalnya ini nggak bisa. Nggak anak bu, ramah di sama mereka itu, tentunya cukup 27. Kalau ramah itu tambah belajar, bukan tambah belajar, itu kampung ya bu. Oh, iya. Kalau P13 itu tidak bisa menerima apapun, tapi dia itu sudah tahu yang namanya cinta-cintaan, sudah tahu bu. Nah, untuk tambahan biasanya di motor, polisi lebih banyak diajak nonton nobar, budaya positif, contoh-contohkan perkembangan berarti apa ya? Itu kalau anak-anak dalam melihat animasi jauh lebih paham ini, jauh lebih senang. Kemarin dia udah mau belajar atau belajar kegiatan saya belum, dia dan diajak kayak lagi Bu Yuni, kakak Puisi, Bu Yati mungkin ada tambahan mungkin. Kalau begitu terima kasih atas partisipasinya dan salam sehat selalu Ibu Guru hebat, Ibu Kepala Sekolah hebat, luar biasa.